Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman audio Iseng Reborn. Ya teman-teman semua, dalam kesempatan kali ini tema yang ingin saya bagikan adalah berjudul Kerja Keras dan Keberuntungan. Kerja keras dan keberuntungan. Waktu saya masih sekolah, itu saya dapat quote, dapat petuah-petuah, dapat nasihat-nasihat dari orang-orang yang sudah lebih dewasa daripada saya, sudah lebih tua dari saya. Dikatakan bahwa kalau kamu mau sukses, maka kuncinya adalah kerja keras, hard work, kayak gitu. Dan seiring dengan perjalanan usia, seiring pemahaman saya bertambah, ternyata saya melihat fenomena yang di depan mata saya alami sendiri, bahwa ternyata banyak orang yang sudah kerja keras dan tidak mencapai hasil. Dan di sisi lain saya melihat ada orang yang kerjanya nggak begitu keras, tetapi hasilnya optimal. Dan disitulah akhirnya saya mulai memahami satu variabel, satu faktor yang namanya keberuntungan atau luck. Sehingga saya bisa punya satu pemahaman bahwa hasil itu sederhananya adalah kombinasi antara kerja keras dan hadirnya keberuntungan. Kayak gitu ya. Bahkan ketika keberuntungan hadir, kerja keras seolah nyaris tidak dilakukan. Nah, lalu bagaimana sebetulnya kita harus bersikap dalam menjalani hidup? Nah, ada orang yang begitu tidak menganggap penting aspek keberuntungan sehingga mereka terlalu mendewakan kerja keras mereka. Akhirnya banyak yang berputus asa, akhirnya banyak merasa hidup ini gak adil, melihat orang lain begitu mudahnya mencapai sesuatu sementara dia jungkir balik dan tidak mendapatkan hasil atau hasilnya gak optimal. Nah, melihat fenomena ini tentunya akhirnya banyak orang berbondong-bondong untuk mengejar ilmu keberuntungan. Mungkin juga cukup banyak orang di channel saya ini yang subscribe, yang nonton video-video saya itu adalah terobsesi untuk menjemput keberuntungan itu. Dan tentunya tidak salah, hanya saja ada dua kategori orang yang hadir di channel ini mensikapi hal itu. Yang pertama ada orang yang dia itu mencari keberuntungan karena dia merasa ada puzzle atau kepingan puzzle yang belum ketemu. Dia sudah kerja keras, sudah all out, sudah wah, pokoknya mati-matian. Dan seolah ya hasil itu tidak bersahabat dengan dia, tidak mau mendekat. Sehingga dia mulai, oke, saya tak belajar ilmu keberuntungan. Tetapi ada tipe kedua, ini yang saya mau bicara agak keras. Banyak juga orang-orang yang dia kerja kerasnya lemah. Banyak juga orang-orang yang pemalas, yang enggan kerja. Terus akhirnya kalau misalkan nonton video-video saya, curhat saya via WA, itu seperti ingin gimana ya caranya gak usah kerja. Lalu dapat keberuntungan, lalu hidupnya enak, tiba-tiba dapat duit, tiba-tiba dapat rumah. Nah, orang-orang tipe seperti inilah yang sebenarnya bisa gagal paham. Jadi gini loh, keberuntungan itu sebuah keadaan yang terpicu oleh kesadaran tertentu. Nah, hanya saja kesadaran tertentu ini kadang sulit untuk kita kunci atau kita akses dengan mudah setiap hari, nggak semudah itu. Sehingga untuk kita menggenapkan kekurangan kita yang up and down secara level kesadaran, kerja keras terus perlu dilakukan. Supaya apa? Supaya bisa mengkompensasi saat kesadaran kita sedang tidak berada di keberuntungan itu. Anggap saja kalau total itu 100%, ketika keberuntungan Anda 1%, maka Anda membutuhkan 99% kerja keras. Dan ketika Anda keberuntungannya 99%, Anda hanya membutuhkan 1% kerja keras. Nah, banyak orang
itu yang tipe kedua tadi adalah mereka tuh ingin ngejar selalu di 99% keberuntungan dan malas untuk kerja keras. Padahal faktualnya manusia itu up and down. Jadi idealnya gimana? Kalau menurut saya, ya kita upayakan untuk mengkondisikan kesadaran kita sebaik-baiknya. Tetapi karena kita tidak bisa memastikan untuk selalu terkunci pada zona-zona kesadaran yang tinggi, kerja keraslah terus sehingga ada kalanya momentum keberuntungan itu bertemu dengan kerja keras kita dalam persentase yang paling pas. Seperti itu. Jadi Anda jangan memanfaatkan video-video ini, channel-channel ini untuk menutupi kemalasan Anda. Untuk menjadi pembenaran dengan Anda itu pengennya nggak ngapa-ngapain. Karena dengan seperti itu justru membuat kesadaran Anda rendah. Kerja keras itu menyebabkan Anda tidak lagi terlalu menyangka-nyangka tentang keberuntungan. Coba Anda dengerin rekaman audio Iseng Reborn saya beberapa waktu yang lalu bahwa sesuatu yang terlalu disangka-sangka, Anda melekat dengan itu malah nantinya tidak hadir. Tapi ketika Anda fokus dengan kerja keras, Anda cuma menyadari bahwa ada faktor lain, faktor keberuntungan. Tetapi Anda tidak terlalu melekat dengan itu malah sering hadir. Jadi, di sini akhirnya kita bisa lihat bahwa di satu sisi kerja keras itu tidak lengkap tanpa keberuntungan. Tapi kerja keras membuat kita tidak terlalu melekat mengharap-harapkan keberuntungan. Paham maksud saya? Nah, buat Anda yang mungkin mencari puzzle, yang sudah kerja keras, nih saya yang tipe pertama tadi, yang mampir ke channel ini, maka sadari bahwa untuk bisa mengoptimalkan hasil di balik kerja keras Anda perlu menyadari ada keberuntungan. Ada faktor yang terkait dengan kesadaran Anda saat melakukan kerja keras itu dan tidak usah melekat dengan itu. Tetapi bagi Anda yang malas, yang tidak mengupayakan yang terbaik tapi inginnya yang gampang-gampang saja, itu justru membuat Anda terlalu melekat mengharap-harapkan keberuntungan. Dan itu yang membuat Anda akhirnya semakin jauh. Sudah keberuntungannya jauh, kerja keras yang enggak. Jelas ya? Jadi silahkan evaluasi diri Anda sendiri. Saya juga masih terus mengevaluasi diri saya sendiri. Sampai ketemu lagi dalam rekaman audio Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.